Baik, selamat siang, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Belum mulai presentasi pada siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Sumertayasa dengan NIM 2415 10 10 41. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Brodika Restoawan dengan NIM 2415101062. Perkenalkan, nama saya ada Bagus Rekaman Putra dengan NIM 2415101067. pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas desain dan analisis algoritma, yaitu berjudul Analisis dan Pemrograman Hamiltonian Circuit berbasis matriks ketetanggaan. Jadi, pernahkah teman-teman membayangkan seorang kurir itu harus mengantarkan 5 rumah yang berbeda dan dia ingin tidak melewati rumah yang sama sebanyak 2 kali. Lalu kembali ke titik awal dia mengambil makanan lagi. Nah, itu adalah inti atau salah satu masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Secara sederhana, Hamiltonian Circuit itu atau Hamilton Circuit adalah sebuah jalur dalam graf yang mengunjungi setiap simpul tepat 1 kali, lalu kembali lagi ke titik awal, hingga membentuk yang namanya siklus tertutup. Untuk menemukannya, kita akan menggunakan algoritma backtracking, sebuah teknik yang bekerja seperti cara kita dalam mencari jalan keluar dalam labirin. Pertama kita maju, maju terus, dan kalau sudah buntu, kita mundur sekali, sehingga kita mendapati kepersimpangan sebelumnya dan mencoba jalur yang lain. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 3 hal utama. Yang pertama itu cara membaca matriks ketetanggaan sebagai representasi dari graf yang akan dijelaskan oleh Oka. Yang kedua, bagaimana algoritma backtracking ini bekerja, serta langkah demi langkahnya bagaimana, akan dijelaskan oleh Andika. Dan yang ketiga, yakni demonstrasi langsung pemrograman Python yang telah kami buat yang akan saya pandu nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke inti dari materinya yang akan dijelaskan oleh Oka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membaca matriks ketetanggaan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa terdapat angka 1 dan 0, di mana artinya angka 1 itu artinya ada jalan penghubung, sedangkan 0 itu artinya buntu atau tidak ada jalan sama sekali. Di mana baris itu menunjukkan titik asal dan juga kolom menunjukkan titik tujuan. Nah, kita mulai pada baris pertama, yaitu pada simpul 0. Di mana di sini kita lihat ada 0, 1, 0, 1, 1. Itu artinya simpul 0 itu tidak terhubung dengan dirinya sendiri. Kemudian 1 ini itu artinya terhubung. Nah, simpul 0 itu terhubung dengan simpul 1. Kemudian pada simpul kedua, itu artinya simpul 0 tidak terhubung dengan simpul kedua. Selanjutnya itu pada simpul ketiga dan keempat itu 1 yang artinya simpul 0 itu terhubung dengan simpul 3 dan 4. Yang itu artinya pada simpul 0 itu terhubung ke simpul 1, 3, dan 4. Nah, selanjutnya pada baris kedua yaitu simpul pertama itu kita lihat di sini karena sebelumnya simpul 0 itu terhubung dengan 1, maka itu juga mengartikan simpul 1 juga terhubung dengan 0. Nah, kita bisa dilihat di sini itu ada angka 1 yaitu artinya simpul 1 terhubung dengan 0. Kemudian di sini 0 itu pada simpul 1 yang itu artinya simpul 1 tidak terhubung dengan dirinya sendiri. Selanjutnya itu pada simpul kedua dan juga ketiga yaitu 1. Maka artinya simpul 1 terhubung dengan 2 dan 3. Selanjutnya pada simpul keempat itu 0 berarti simpul 1 tidak terhubung dengan simpul keempat. Jadi pada simpul 1 itu terhubung dengan simpul 0, 2, 3. Nah, selanjutnya pada baris ketiga atau kolom kedua, maksudnya pada baris ketiga, simpul kedua, itu bisa dilihat di sini simpul 0 itu tidak terhubung. Berarti simpul kedua tidak terhubung dengan simpul ke 0. Nah,
pada simpul pertama itu terhubung karena satu, yaitu artinya simpul kedua itu terhubung dengan simpul ke satu. Dan juga di sini simpul kedua tidak terhubung dengan diri sendiri. Kemudian simpul ketiga dan simpul keempat itu terhubung. Itu artinya simpul kedua terhubung ke simpul satu, tiga, dan juga keempat. Selanjutnya pada baris keempat atau simpul ketiga, itu bisa kita lihat pada simpul 0, 1, 1 dan 2 itu 1. Yang itu artinya simpul ketiga terhubung ke simpul 0, 1, dan 2. Kemudian di sini simpul ketiga tidak terhubung dengan diri sendiri. Makanya di sini 0. Nah, selanjutnya pada simpul keempat juga 1, yaitu artinya simpul ketiga itu terhubung dengan 4. Jadi, secara keseluruhan simpul ketiga itu terhubung dengan simpul 0, 1, 2, dan 4. Selanjutnya yang kelima, yaitu simpul keempat. Kita bisa dilihat sini simpul 0 itu 1, yaitu artinya simpul 4 terhubung dengan simpul 0. Di sini 1 berarti simpul 4 tidak terhubung dengan simpul pertama. Di sini pada simpul kedua dan ketiga 1, itu artinya pada simpul keempat terhubung dengan 2 dan 3. Dan tentu simpul 4 tidak terhubung dengan diri sendiri. Itu artinya secara keseluruhan simpul keempat terhubung ke simpul 0, 2, dan 3. Nah, itu dia mengenai cara membaca matris ketetanggaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan transpalasi spesial dari matris menjadi graf. Jadi, dari matris sebelumnya itu terdapat 5 simpul, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini masih menjadi matris mentah atau adjacency matrix yang akan kita visualisasi ke graf. Kita mulai dari matriks pertama atau baris pertama, di mana kita lihat pada simpul 0 itu 0, 1, 0, 1, 1. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, simpul 0 itu tidak memiliki hubungan atau tidak terhubung dengan diri sendiri dan juga tidak terhubung dengan simpul kedua. Maka artinya kita tinggal ngebuat penghubung dari gambar ini. Karena simpul 0 itu terhubung dengan simpul 1, kemudian simpul 0 itu terhubung dengan 3 dan 4. Nah, inilah dia visualisasi graf pada baris pertama. Selanjutnya pada baris kedua itu simpul pertama itu sama seperti penjelasan sebelumnya, di mana simpul 1 itu terhubung dengan simpul 0. Karena sebelumnya simpul 0 terhubung dengan 1 itu artinya juga sama dengan simpul 1 terhubung dengan 0. Maka kita tinggal hubungkan saja 1 ke 0. Dan pada simpul kedua itu tidak pada simpul pertama itu tidak, karena simpul pertama itu tidak terhubung dengan dirinya sendiri. Pada simpul kedua itu terhubung, kita tinggal hubungkan saja garisnya. Dan pada simpul ketiga, nah, pada simpul keempat tidak, karena di sini 0. Itu artinya simpul 1 hanya terhubung pada 0, 2, dan 3. Artinya pada baris ketiga atau simpul kedua, ini kita bisa lihat simpul 0 itu tidak terhubung. Pada simpul pertama itu terhubung dan pada simpul kedua itu tidak terhubung karena diri sendiri, dan simpul ketiga dan keempat itu terhubung. Jadi kita langsung saja simpul keempat itu simpul kedua itu terhubung dengan 1, ketiga, dan juga keempat. Nah, selanjutnya itu pada baris keempat, yaitu simpul ketiga, kita lihat di sini pada simpul 0, 1, 2, dan juga 4 terhubung. Maka kita langsung saja hubungkan simpul ketiga ke 0, 1, 2, dan yang terakhir yaitu 4. Nah, dan yang terakhir itu simpul kelima, pada yang terakhir itu baris kelima, simpul keempat, di mana yang terhubung itu adalah simpul 0, 2, dan juga 3. Jadi kita tinggal langsung saja simpul simpul keempat terhubung dengan 0, 2, dan terhubung dengan 3. Nah, inilah dia bentuk dari graf dari matriks mentah ini atau adjacency matriks, sehingga ini bisa dijelaskan untuk selanjutnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan sebelum cepat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep algoritma backtracking pada pencarian sirkuit Hamilton. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan backtracking itu apa sih? Nah, backtracking itu adalah metode pencarian solusi dengan cara mencoba salah satu jalur terlebih dahulu. Nah, kalau jalur tersebut ternyata tidak bisa menghasilkan solusi, maka algoritma akan mundur ke langkah sebelumnya dan mencoba jalur lain.
Nah, dalam kasus ini kita akan mencari sirkuit Hamilton, yaitu jalur yang melewati semua simpul tepat satu kali lalu kembali ke simpul awal. Nah, tahapan backtracking sendiri ini ada tiga, yaitu maju atau forward, buntu, dan mundur. Nah, maju-maju ini adalah algoritma akan memilih simpul berikutnya yang masih terhubung dan belum pernah dikunjungi. Contohnya dimulai dari simpul 0. Dari simpul ini akan ada jalur 1, 3, dan 4. Nah, lalu eh, algoritma ini bisa maju ke 1, lalu lanjut ke 2, dan lanjut ke 4. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua ada buntu atau dead end. Nah, dead end ini terjadi kalau algoritma sudah tidak menemukan jalur lain yang valid atau semua simpul tujuan sudah pernah dikunjungi. Nah, kalau terjadi kondisi seperti itu, maka algoritma tidak akan bisa lanjut. Nah, yang ketiga yaitu mundur atau backtracking. Nah, di tahap ini, algoritma kembali ke simpul sebelumnya untuk mencoba jalur yang berbeda. Misal, jalur 2 ternyata mentok, maka algoritma akan kembali ke simpul 1, lalu mencoba pilihan jalur lain. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan mulai dari nol. Nah, dari nol kita mulai ke satu. Nah, algoritma mencari simpul lain yang belum dilewati. Nah, selanjutnya kita akan, eh, karena simpul 2 belum dilewati, kita akan pergi ke simpul 2. Nah, lanjut simpul 2. Nah, setelah dari simpul 2, algoritma langsung ke simpul 4, kemudian ke simpul 3 yang belum dikunjungi, dan terakhir akan ke simpul 0. Maka akan terbentuklah sirkuit Hamilton. Nah, kalau misalnya tadi ada jalur yang mentok atau tidak bisa lanjut, bisa langsung ke ininya hasilnya. Nah, ini kan grafnya tidak ada jalur mentok. Nah, kalau misalnya ada jalur yang mentok atau tidak bisa lanjut, maka algoritma akan melakukan backtracking atau mundur ke simpul sebelumnya untuk mencoba jalur lain. Nah, jadi kesimpulannya, graf ini memiliki sirkuit Hamilton karena semua simpul berhasil dikunjungi satu kali dan akhirnya kembali ke titik awal. Nah, selanjutnya untuk programnya akan dijelaskan oleh Agus. Baik, terima kasih atas kesempatannya kembali. Kita akan mulai langsung masuk ke bagian yang mungkin paling sering kita lihat waktu memakai program, yaitu bagian input. Jadi, waktu kita jalankan program ini, hal yang pertama terjadi adalah program akan meminta kita memasukkan data. Disinilah dua fungsi ini bekerja, yaitu parse row sama get input. Fungsi yang pertama, parse row ini fungsi atau tugasnya itu sederhana, yaitu mengubah satu baris inputan yang kita masukkan ke terminal itu eh, akan diubah menjadi datar angka. Misal, kita mengetikkan 01, 0 spasi 1 spasi 0 spasi 1 spasi 1. Fungsi ini akan membaca teks itu dan karena ada spasi, dia akan memisahkannya dan hanya akan mengambil angkanya saja. Jadi, angka yang akan terambil itu tentunya 0, 1, 0, 1, dan 1 lagi. Tetapi kalau kita mengetikkan 01011 tanpa adanya spasi, tetap akan dipisahkan per angka. Karena dari parse row ini, kita sudah membuat fungsi parse row ini, yaitu pintar mengetahui
spasi dan tidak spasi. Jadi tetap akan terpisah. Nah, di akhir ada yang namanya validasi. Fungsi ini akan mengecek jumlah angka yang kamu masukkan itu apakah sudah sesuai apa belum dengan jumlah simpulnya. Kalau tidak sesuai inputan baris yang kita inputkan, itu akan muncul pesan error. Kedua, tentunya fungsi get input. Ini adalah ibaratnya program meminta data kita. Jadi pertama dia akan bertanya berapa jumlah simpulnya. Misalnya kita menjawab 5, lalu dia akan meminta kita untuk memasukkan matriks ketetanggaan. Mulai dari baris per baris sebanyak 5 baris. Yang menarik di sini adalah ada loop while true. Artinya kalau kita salah input satu baris, program tidak langsung berhenti. Dia akan meminta ulang kembali baris yang salah tadi sampai benar. Ini yang bikin program ini ramah akan pengguna. Lanjut, next slide. Itu membedah kode bagian kedua mengenai fungsi is valid. Sekarang kita masuk ke fungsi ini. Ini adalah fungsi satpamnya, yaitu is valid. Setiap kali program itu mau menambahkan simpul ke dalam lintasan, dia wajib lapor terlebih dahulu ke fungsi ini. Kalau lolos, baru dia boleh masuk. Kalau tidak, dia akan dicoret atau mencoba simpul yang lain. Syaratnya apa aja? Yang pertama, harus ada jumlah atau jalan langsung dari simpul terakhir ke simpul yang mau ditambahkan ini. Kayak analoginya itu seperti ini. Bayangkan teman-teman sedang berjalan-jalan mengunjungi kota dan teman-teman tidak bisa teleportasi dari kota A ke kota B kalau tidak ada jalur yang menghubungkan kedua kota tersebut. Jadi harus ada yang menghubungkan kedua simpul terlebih dahulu. Di dalam kode ini dicek melalui di kode tersebut sudah jelas terdapat graph, kurung siku, dicek patch-nya, pos 1 dan vertex-nya itu sama dengan 1. Kalau kita menemukan nilai endol, artinya tidak ada jalan. Dan program akan mereturn false. Syarat yang kedua, yaitu simpul yang mau ditambahkan itu belum pernah dikunjungi. Kita sedang mencari atau mengelilingi semua simpul, masing-masing tepat 1 kali. Jadi tidak boleh ada simpul yang dikunjungi sebanyak 2 kali di saat perjalanan. Ini dicek menggunakan vertex in patch. Kalau simpul itu sudah ada di dalam daftar lintasan, berarti sudah dikunjungi. Maka langsung akan ditolak. Kalau kedua syarat terpenuhi, baru deh fungsi ini akan mengatakan true dan mempersilahkan masuk. Next, Oka. Selanjutnya, kita akan membedah kode ketiga, yaitu kode utama ya, mengenai rekursi dan backtracking. Disinilah terjadinya backtracking itu pada program ini. Backtracking itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, analoginya seperti sedang bermain labirin. Kita akan menerobos terus jalannya, dan kalau sudah mentok, kita akan mundur ke persimpangan terakhir saat kita maju dan pilih jalur yang lain. Itu persis yang akan dilakukan oleh fungsi. Ada 3 langkah utama yang berulang terus-menerus dari fungsi ini. Yang pertama itu melakukan pilih. Program memilih satu simpul kandidat dan memasukkannya ke dalam lintasan. Ini seperti memilih satu jalur di persimpangan. Yang kedua itu eksplorasi. Program lanjut ke posisi berikutnya, memanggil dirinya sendiri secara requisit. Seperti masuk lebih ke dalam labirin lagi. Yang ketiga itu ada backtrack. Kalau ternyata jalur itu sudah buntu, simpul tadi itu akan dihapus kembali. Kalau di kode dipresentasikan dengan kode patch dalam kurung siku pos itu sama dengan -1. Dan program ini akan mencoba simpul lain.
Lalu, kapan proses ini akan berhenti? Ada namanya basis reklusi. Jadi kondisi akhir yang mengakibatkan reklusi ini berhenti, yaitu ketika pos sama dengan N. Artinya semua simpul sudah masuk ke dalam lintasan. Di saat itulah program ini mengecek satu hal yang terakhir, yang paling krusial, yaitu apakah simpul terakhir bisa mengembalikan ke simpul yang pertama. Kalau iya, berarti sirkuit itu ditemukan dan jalurnya di print. Program akan langsung mereturn true dan berhenti mencari. Sedangkan kalau tidak bisa, maka yang akan dilakukan adalah backtrack kembali lagi. Next. Oke, kita akan masuk ke sesi lab demo untuk menjalankan program. Jadi contoh soalnya sama, kita akan menggunakan contoh sebelumnya, yaitu matrik ketetanggaan yang sudah ada di layar. Boleh di stop share, oke? Oke, nah saya akan share screen. Belum dia. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, kasih. Bentar. Oke, ini adalah compiler online yang telah kami gunakan untuk mencoba kode Python yang telah kami buat. Inilah kodenya, dan langsung saja kita run. Soal yang kita gunakan adalah ini. Kita lihat terlebih dahulu dari matriks tetanggaannya terdapat 5 simpul. Itu 2, 3, 4, 5, dan 5 ke 1. Jadi kita akan menginputkan jumlah simpulnya itu adalah 5. Mulai program menanyakan baris yang kendor atau yang pertama itu apa saja yang terdapat. Di sini di soal terdapat 01011, 0, 1, 0, 1, 1. Lanjut baris kedua 10, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Ter 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 1. Oke, baris yang ketiga 1, 1, 1, 0, 1. Baris yang terakhir, baris yang kelima 1, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Benar ya? Oke. Langsung kita run kodenya. Kode akan memproses graf dengan backtracking dan hasilnya adalah Hamilton circuit itu ditemukan. Jadi jalurnya itu dimulai dari tentunya dari simpul 0 ke 1, ke 2, ke 3, lalu ke 4 dan kembali lagi ke 0. Sama hasilnya dengan yang sudah dipraktekkan oleh teman saya tadi. Jadi kode yang sudah dibuat itu benar dan sesuai dengan hasil yang diharap. Saya akan stop share screen. Mana cara stop share screen? Itu di bawah ada tekan tekan berbagi. Oke. Di hasilnya sudah jelas. Lalu next, oke.
Oh ya, ini adalah contoh yang tadi. Next. Oke, sampai akhirnya kita menjawab 3 soal pertanyaan analisis yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Jadi kami akan menjawabnya. Mulai dari soal yang pertama akan dibacakan atau dijawab oleh Oka. Baik, terima kasih. Di sini terdapat soal yaitu perbedaan Hamiltonian pad versus Hamiltonian circuit. Nah, Hamiltonian pad Hamiltonian pad itu adalah lintasan yang mengunjungi satu simpul tepat satu kali, tetapi simpul awal dan simpul akhir tidak harus sama. Sedangkan Hamiltonian circuit atau sirkuit Hamilton itu adalah lintasan yang juga mengunjungi setiap simpul tepatnya satu kali. Yang berbeda itu simpul terakhir harus kembali ke simpul awal sehingga membentuk sirkuit tertutup. Contohnya, Hamilton pad itu cukup 0, 1, 2, 4, 3 tanpa balik lagi ke 0. Sedangkan Hamilton Circuit itu 0, 1, 2, 4, 3, 0. Nah, yang berbeda itu Hamilton Circuit itu dari 0 akhirnya akan kembali lagi jadi ke 0. Sedangkan Hamilton Pad itu dari 0 itu tidak wajib dan tidak harus sama ke 0 lagi. Nah, di situ yang jadi perbedaan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andika. Pak sudah tepat dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Nah, mengapa masalah ini cocok diselesaikan dengan backtracking? Nah, permasalahan yang Hamilton circuit ini termasuk NP-komplit, di mana tidak ada algoritma efisien yang diketahui untuk sebuah kasus. Sehingga pencarian lengkap atau exhaustive search diperlukan. Nah, ada beberapa alasan kenapa backtracking ini efisien. Yang pertama yaitu membangun solusi secara bertahap. Yang kedua, bisa membangkas cabang yang tidak valid lebih awal atau pruning sebelum menjelajahi seluruh kemungkinan. Dan yang ketiga, menghindari eksplorasi yang sia-sia saat syarat is valid atau gagal. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Agus. Oke, next Oka. Tiga itu pertanyaan adalah bagaimana kita tahu bahwa sebuah lintasan itu valid. Jadi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ada 2 syarat yang harus terpenuhi di setiap langkahnya. Dan ini persis yang dilakukan oleh fungsi is valid itu sendiri. Yang pertama, harus ada sisi langsung dari simpul terakhir ke simpul berikut. Tidak bisa melompat ke simpul yang tidak terhubung. Yang kedua itu adalah simpul berikutnya itu harus belum pernah dikunjungi atau belum pernah dikunjungi. Jadi tidak boleh ada kunjungan yang 2 kali atau ganda. Dan satu syarat tambahan di akhir, ketika semua simpul sudah dikunjungi, simpul terakhir harus kembali lagi ke simpul yang pertama, sehingga membentuk sirkuit yang tertutup. Oke, menjawab soal analisis sudah. Baik itu tadi pembahasan kita tentang Hamiltonian circuit ya, menggunakan algoritma backtracking. Intinya adalah kita itu mencari jalan memutar yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali dan kembali lagi ke awal. Dengan cara mencoba satu persatu dan mundur ketika menemui jalan yang buntu. Cukup sekian yang dapat cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup presentasi kali ini dengan terima kasih dan sampai jumpa di lain hari.